Bayangkan ketika kamu bangun pagi, membuka jendela, dan yang kamu lihat bukan taman atau jalanan seperti biasa, melainkan seekor ular raksasa, melilit rumahmu. Ukurannya bukan main-main, panjangnya bisa lebih dari 20 meter, dengan diameter tubuh sebesar drum air. Inilah anaconda purbakala, makhluk dari masa lalu yang kini kembali hadir di zaman modern. Apa yang akan terjadi jika monster ini hidup kembali? Bagaimana dunia akan bereaksi? Inilah kisah imajinasi ilmiah, anaconda zaman dulu, hidup di dunia kita sekarang. Sebelum kita membayangkan kekacauan, mari kita kenali dulu makhluk ini. Anaconda purbakala sering disamakan dengan Titanoboa, ular terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Ditemukan di Kolombia, makhluk ini bisa tumbuh hingga 15 meter panjangnya dan berat lebih dari 1 ton. Itu setara dengan ukuran bas sekolah. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun lalu, tepat setelah kepunahan dinosaurus. Bayangkan kekuatan menggilingnya, kekuatan rahangnya, dan kemampuannya menyelinap tanpa suara. Kini, bagaimana jika makhluk seperti itu muncul kembali? Jika anaconda purba hidup di zaman sekarang, dia akan jadi predator puncak baru. Bayangkan dia muncul di hutan Amazon, atau lebih ekstrim muncul di kanal perkotaan seperti Sungai Ciliwung di Jakarta. Dia bisa dengan mudah menyelinap ke pemukiman padat, mangsa yang dia buru bukan lagi capibara atau rusa, melainkan anjing peliharaan, ternak, bahkan manusia. Sistem keamanan kota bisa lumpuh karena tidak dirancang untuk menghadapi ular raksasa. Drone pengintai, pasukan militer, dan kamera CCTV mungkin akan disiapkan untuk mendeteksi geraknya. Tapi, bisakah kita benar-benar menghentikannya? Munculnya anaconda purbakala bukan hanya ancaman bagi manusia. Ekosistem akan kacau. Spesies lain bisa punah akibat tekanan predator baru ini. Di sungai-sungai besar, dia bisa memusnahkan populasi ikan besar dan buaya. Di hutan, harimau dan beruang bisa menjadi mangsanya. Dan lebih mengerikan, anaconda ini bisa berkembang biak dengan cepat. Bayangkan, 20 ekor anaconda raksasa menyebar ke berbagai pulau di Indonesia. Jawa, Sumatera, Kalimantan, tak ada yang aman. Pemerintah dunia akan panik, lembaga sains dan militer akan bekerja sama, mencoba melacak dan memusnahkan mereka. Muncul berbagai teori. Apakah mereka hasil eksperimen genetik? Apakah mereka dibangkitkan dari fosil hidup seperti di film Jurassic Park? Peneliti akan berlomba mengungkap asal-usulnya. Sementara itu, masyarakat hidup dalam ketakutan. Kota-kota yang dekat dengan hutan atau sungai besar akan dievakuasi. Bahkan transportasi sungai dan tambang mungkin ditutup total. Kini dunia tak lagi sama. Orang tidak berani lagi membangun rumah di pinggir sungai. Setiap suara gemerisik di semak-semak membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah saat hujan, karena tanah basah adalah medan pergerakan sempurna bagi ular raksasa. Para influencer justru mulai membuat konten berbahaya mencari anaconda raksasa untuk viral. Namun sayangnya, banyak dari mereka tidak pernah kembali. Kita telah membayangkan sejenak dunia yang penuh teror, dihantui oleh makhluk yang seharusnya telah punah jutaan tahun lalu. Untungnya, anaconda purbakala masih menjadi bagian dari fosil. Bukan realita, tapi dengan teknologi yang berkembang, dan eksplorasi DNA kuno yang terus berlanjut. Siapa tahu suatu hari nanti mereka akan kembali. Dan saat itu terjadi, apakah kita siap?